Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Adapun saya sebagai pemateri pertama atas nama Nur Ulfa Syahri, saya sebagai pemateri kedua atas nama Elvina Damayanti, dan saya pemateri ketiga atas nama Putri Gita Sari. Dan inilah materi kami. Adapun materi pertama yaitu definisi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat, Catlip dan Center melalui bukunya yang efektif, Public Relation menyatakan bahwa humas sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Adapun yang pertama, menurut Profesor Marston mendefinisikan PUREL sebagai berikut. Public Relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara sebuah organisasi demi kepentingan publik dan melaksanakan program kegiatan dan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik. Baik, selanjutnya yaitu fungsi hubungan masyarakat. Jurnalis Janet dalam Public Relation, teori dan praktek mengemukakan dua fungsi humas, yaitu fungsi konstruksi dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif adalah fungsi humas yang membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan terencana berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Fungsi korektif adalah fungsi humas untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada suatu perusahaan atau lembaga. Rumanti pada tahun 2002 menjelaskan fungsi humas sebagai alat ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan budaya organisasi atau perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap karyawan. Selanjutnya yaitu kebutuhan humas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu media. Media sangat diperlukan dalam kebutuhan hubungan masyarakat karena media digunakan untuk mencari informasi umum sebagai sarana publikasi di mana segala informasi sekolah akan mudah diketahui masyarakat. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan sekolah. Yang kedua yaitu riset. Riset merupakan proses penghimpunan fakta lapangan, pencatatan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan hubungan masyarakat agar tercipta hubungan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi berperan penting dalam hubungan masyarakat karena membentuk dan memelihara hubungan antar sekolah dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan akan menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Selanjutnya yaitu public speaking. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum tentang suatu hal tertentu secara lisan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan informasi yang akhir-akhir ini menjadi hal umum di kalangan masyarakat. Berbicara di depan umum tidaklah mudah, dibutuhkan kemampuan khusus sehingga dapat menjelaskan maksud dan tujuan si pembicara di depan umum. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan proses untuk melakukan pengontrolan akan waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas. Sebagai seorang hubungan masyarakat, penting dalam melakukan manajemen waktu agar dapat menggunakan waktu semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama dalam hubungan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kualitas hubungan antar sekolah dengan masyarakat. Kerjasama yang baik tentu akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan-tujuan. Materi terakhir yaitu kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar dalam kehidupannya. Secara fisik yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, istirahat, udara bagi masyarakat. Kesejahteraan jenis-jenis kebutuhan ini umumnya telah terpenuhi ketika kebutuhan-kebutuhan dasar di atas terpuaskan. Dengan segera, kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya akan muncul dan mendominasikan perilaku manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial, membutuhkan terutama peranan di tengah kelompok atau lingkungannya dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya dalam kebutuhan sosial, mencakup kebutuhan yang akan rasa memiliki, saling percaya,
cinta dan kasih sayang akan menjadi mayoritas pentingnya bagi perilaku. Adapun yang ketiga yaitu aktualisasi diri. Ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara mendalam, atau kebutuhan yang akan mengaktualisasikan diri ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Pada level ini dapat dijadikan sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul dalam dunia pendidikan. Dapat diwacanakan tentang perlunya jembatan antara kompetensi secara ekonomis dengan mendalamkan spiritual. Adapun yang keempat yaitu mendapatkan penghargaan, yaitu keinginan atau hasrat komprehensif dalam menonjol atau melampaui orang lain, boleh dikatakan sebagai sifat universal manusia. Kebutuhan akan penghargaan ini jika dikelola dengan tepat dapat menimbulkan aktivitas sosial, proses dalam belajar mengajar yang luar biasa. Adapun yang kelima yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan cemas, ketakutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban hukum, batas-batas, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.